Selamat pagi dan shalom. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki Minggu Paskah keempat ini, kita semua diajak untuk menghayati tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Untuk itu, mari kita masuk dalam ibadah dengan bermazmur. Dan kepada jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Marilah bersama-sama kita puji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 415 bait 1 dan bait yang kedua, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Paskah keempat ini, mari kita khususkan dengan pengakuan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih, demikian pula anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam ibadah ini, mari kita meneliti hidup dan kehidupan kita. Apakah memang kita sudah menjalankan kasih yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Kita masuk dalam keheningan, berdoa secara pribadi. Ya Kristus, kami memohon pengampunan-Mu atas cacat, celah dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, serta dosa-dosa di hadapan Tuhan. Ya Kristus, ampunilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, pulihkanlah kami. Amin. Kita ungkapkan penyesalan kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan kedua. Suaramu ku dengar. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan kembali, memohon rahmat penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah ibadah yang kami jalani bersama dengan keluarga kami, ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sapaan sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami, dan melalui terang Roh Kudus kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang hendak kita dengar pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya.
Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bertekun mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, dan memelihara sabda Tuhan, serta menjadikan sabda Tuhan sebagai laku di dalam mengarungi perjalanan kehidupan kesehariannya. Haleluya. Amin. Tuhan, saat ini kita menghayati Minggu Paskah keempat dengan tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Seorang yang menjadi saksi tentu adalah orang yang mengalami atau dianggap benar-benar memahami suatu peristiwa sehingga dapat menjadi saksi yang nyata melalui apa yang dialaminya. Dalam Minggu Paskah yang keempat saat ini, kita diingatkan kembali bagaimana agar kita bisa menjadi saksi-saksi Allah melalui tindakan kita secara nyata. Apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita, ketika kita dapat merasakan penyertaan Tuhan melalui pengalaman kehidupan itu, maka hal itulah yang akan menjadi bekal di saat kita menghadapi saat-saat yang tidak menyenangkan, saat-saat sulit dalam kehidupan kita, dan saat-saat kehidupan kita menghadapi tantangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur saat keadaan baik tentu lebih mudah dibandingkan kalau kita harus bersyukur dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang sedang tidak kita harapkan, saat keadaan seolah penuh kesulitan dan tidak ada pengharapan. Seperti saat ini ketika bangsa kita dan banyak bangsa lain di dunia sedang menghadapi wabah COVID-19. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang harus menahan rindu pada keluarga, banyak orang seolah kehilangan harapan hidupnya dan tidak memiliki semangat di dalam menjalani hari-harinya. Dalam kondisi seperti itu, bahkan kemudian ada sekelompok orang yang merasa menjadi kelompok yang paling menderita dan harus diperhatikan. Bahkan mereka mengancam akan melakukan kejahatan kalau tidak menerima apa yang mereka harapkan, agar mereka dapat menerima bantuan yang mereka inginkan dari pemerintah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dikatakan
semua orang, tidak hanya sekelompok orang saja yang menderita dengan keadaan yang sedang terjadi seperti saat ini. Semua dihimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah masing-masing. Pasti ada kerinduan untuk bersekutu, untuk beraktivitas, dan untuk dapat bertemu dengan sesama. Tetapi ini menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai wujud tindakan nyata ketika kita mendukung apa yang sedang diusahakan oleh pemerintah. Ini yang sudah seharusnya kita lakukan sebagai wujud kita menjadi saksi secara nyata. Bagaimana kita bisa mewujudkan tindakan, bukan menjadi bagian yang ingin diperhatikan, tetapi berusaha untuk tetap dapat bersyukur dan tetap memperhatikan sesama, meskipun juga di dalam keterbatasan kita. Ketika kita belajar mensyukuri keadaan kita, pasti kemudian kita dapat melihat bahwa sesungguhnya masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Kita bisa merasakan bahwa sesungguhnya Allah ada, menyertai, dan senantiasa mendampingi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di minggu ini mengingatkan bahwa seharusnya sebagai orang beriman kita tidak perlu khawatir dan takut berlebihan, karena ada Tuhan, gembala kita yang baik. Itu yang seharusnya senantiasa menjadi keyakinan kita, bahwa seorang gembala yang baik tidak akan membiarkan dombanya sendirian. Tuhan berjalan di depan kita, memimpin dan siap melindungi kita dari setiap bahaya. Kita juga bisa bersama menghayati melalui sebuah lagu yang memberi kekuatan agar kita bisa meyakini bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dan Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan segala keadaan. Sebagai syair lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini memang kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Tetapi dengan meyakini bahwa pada saatnya nanti semua akan berakhir dan Tuhan akan memulihkan, bahkan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Itu yang menjadikan kita bisa tetap berpengharapan dan memiliki kekuatan. Kita juga diingatkan bahwa di dalam kekhawatiran dan ketakutan yang kita rasakan, sesungguhnya kita disadarkan pada kelemahan kita, bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi ada sosok yang lebih kuat yang mampu melindungi kita. Dialah gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah rela berkorban menebus dosa-dosa kita, yang sudah mati di kayu salib, tetapi dialah juga yang sudah menang dari kuasa maut. Dia adalah gembala kita yang selalu akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Dalam keadaan yang kita alami saat ini, menghadapi tantangan kehidupan di tengah COVID-19 memang bukan hal yang mudah. Tetapi marilah kita belajar bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami rasa takut, kita mengalami kesulitan, agar kita bisa merasakan kasih dan penyertaan-Nya. Bahwa Allah mengasihi dan tidak membiarkan kita sendiri. Ketika kita berpengharapan di dalam Dia, maka kita dapat menikmati janji Tuhan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup berkelimpahan yang menjadi harapan semua orang akan kita rasakan. Berkelimpahan dalam rasa syukur karena kita meyakini dan karena kita dapat merasakan penyertaan Tuhan. Kita mempersaksikan bahwa Allah adalah gembala yang baik. Gembala yang mengenal setiap dombanya, tidak hanya mengenal, tetapi juga mengerti dan akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Mari kita terus belajar untuk menjadi domba yang baik, domba yang berserah penuh pada Sang Gembala. Dengan hal itu kita menjadi saksi bagi kasih Allah yang besar. Karena dengan kita tetap berpengharapan meskipun dalam situasi yang sulit, maka kita akan memiliki kualitas hidup yang semakin lebih baik. Dan melalui hidup kita dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, mari kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa kita. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami harus terpisah satu dengan yang lain. Kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau masih berkenan menyapa kami melalui sabda-Mu. Sabda ini sungguh menjadikan kami menerima penghiburan yang bersumber dari rahmat Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mohon biarlah kami tidak hanya Tuhan mampukan untuk mendengarkan sabda Tuhan, tetapi mewujud nyatakan sabda Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan berdoa untuk keadaan negara kami. Di tengah-tengah mewabahnya COVID-19, keprihatinan kami dengar kembali. Karena ternyata ya Tuhan, banyak orang yang kemudian memanfaatkan situasi yang seperti kami rasakan dengan menebar teror, aksi kejahatan, dan mempentingkan diri. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu. Kami memohon terang supaya pengampunan Tuhan juga melingkupi saudara-saudara kami. Terang Tuhan menyadarkan saudara-saudara kami untuk tidak hanya mementingkan diri mereka, tetapi juga memperdulikan keadaan negara yang kami cintai. Kami berdoa bagi para pemimpin negara ini yang sampai saat ini ya Tuhan berupaya dengan keras menanggulangi pandemi corona. Mungkin ya Tuhan para pemimpin bangsa kami tidak bisa beristirahat karena tugas dan tanggung jawab berat mereka. Oleh sebab itu, biarkanlah rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan nyatakan kepada para pemimpin bangsa ini supaya mampu mengatasi segenap kesulitan yang hadir menyapa kehidupan negara kami. Para medis dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit yang menjadi ujung tombak dari penanganan COVID-19, kami serahkan ke dalam perlindungan Tuhan, ke dalam kekuatan Tuhan, ke dalam penyertaan Tuhan. Mampukanlah senantiasa ya Tuhan tenaga medis ini untuk senantiasa menyerahkan hati mereka demi kehidupan bersama, demi pelayanan kepada masyarakat. Meski di satu sisi mereka harus berhadapan dengan penolakan
dan pengusiran, tetapi biarkanlah mereka meyakini pengharapan yang bersumber dari pertolongan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi TNI dan Polri yang ikut ambil bagian memerankan peranan penting dalam penanggulangan COVID-19. Berkatilah saudara-saudara kami, berkatilah keluarga mereka, supaya dengan berkat Tuhan mereka mampu menghadirkan keamanan, situasi kondisi bagi negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi segenap masyarakat, secara khusus saudara-saudara kami kaum muslim yang harus menjalankan ibadah puasa di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah senantiasa Tuhan berkati puasa yang saudara-saudara kami jalani. Rahmat Tuhan kiranya memampukan saudara-saudara kami untuk menghayati cinta kasih Allah di dalam kehidupannya. Dan saat ini pun kami juga menyerahkan umat Tuhan di seluruh muka bumi, secara khusus umat Tuhan di tempat ini, di GKJ Adireja di Pala, senantiasa biarkanlah dalam naungan berkat Tuhan. Sertai kami senantiasa, lindungi kami senantiasa, dan jagai kami senantiasa. Biarkanlah hati kami Tuhan satukan dalam cinta kasih Kristus sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan, rencana-rencana yang hendak kami kerjakan di tengah-tengah jemaat, biarlah menjadi sarana kami tetap memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami pun berdoa bagi anak kami Revan yang karena sakitnya harus dirawat di rumah sakit. Biarlah pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Mbak Vira dan Mas Nono sebagai orang tua, berikanlah kemampuan senantiasa untuk mendampingi anak pemberian Tuhan dalam naungan cinta kasih Kristus. Ampunilah segenap pelanggaran dan dosa kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 293. Kita nyanyikan bait yang pertama. Jemaat dimohon menyanyikan sambil berdiri. Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat.
dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang masa, mari kita ungkapkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati. Naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah, baik di tengah-tengah keluarga masing-masing, kita mendengarkan perutusan Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk hadir menjadi saksi atas kebangkitan Kristus. Dan ketika kita hadir menjadi saksi atas kebangkitannya, mari Bapak Ibu, kesaksian yang kita bangun adalah kesaksian yang nyata, melalui karya nyata dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.